Pemimpin Iran meninggalkan Teheran, sementara pihak Arab menyerangnya dan rezim tersebut memasuki malam penuh tekanan yang jarang terjadi dikelilingi oleh suasana berkabung, keheningan, dan ledakan-ledakan yang belum sepenuhnya dijelaskan. Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, meninggalkan ibu kota di tengah laporan serangan baru di wilayah selatan Iran dengan tujuan yang belum diinformasikan. Hal ini terjadi pada hari yang sama ketika jenazah Ali Khamenei tiba di makam Imam Reza di Mashhad untuk penutupan upacara pemakaman. Aku berharap kamu menjadi syahid dan kamu akan menjadi lebih baik jika kamu memang begitu. Ya Allah, kami benar-benar merasakan sakit, sesungguhnya Engkau Maha Baik. Mustafa muncul di pusat penghormatan, tetapi Mujtaba yang disebut-sebut sebagai penerus dan pemimpin tertinggi yang baru tetap berada di luar sorotan publik. Iran telah menguburkan komandan lamanya, tetapi wajah baru kekuasaan itu tidak muncul untuk melihat kerumunan. Pada saat yang sama, ledakan dilaporkan terjadi di daerah-daerah sensitif seperti Buxar, Bandar Abbas, Konarak, dan Sabahar. Sementara stasiun televisi pemerintah berusaha membantah sebagian laporan dan Washington menghindari mengklaim tanggung jawab atas ledakan-ledakan baru, kecurigaan terbesar mulai mengarah ke Teluk. Dengan informasi dari media Israel yang menunjukkan Kuwait dan Bahrain sebagai kemungkinan peserta dalam serangan bersama terhadap infrastruktur Iran. Rezim yang selama bertahun-tahun mengancam negara tetangga, menutup jalur dan menggunakan milisi, kini melihat wilayahnya sendiri menjadi sasaran dari berbagai arah. Apa yang membuat Araghchi keluar dari Teheran sekarang? Mengapa Mujtaba masih bersembunyi? Bagaimana negara-negara Arab bisa terlibat dalam serangan ini? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Pergerakan Araghchi memicu kewaspadaan karena ini tidak terlihat seperti perjalanan biasa. Menteri Luar Negeri Iran meninggalkan Teheran tepat ketika rezim tersebut menghadapi serangkaian laporan tentang ledakan, aktivitas pertahanan udara, dan serangan terhadap titik-titik militer serta pesisir. Penafsiran yang paling mungkin cukup sederhana. Entah dia dikirim untuk putaran negosiasi darurat atau dia menyingkir, sementara situasinya semakin memburuk. Dalam kedua kemungkinan tersebut, citranya buruk bagi Teheran. Kepala diplomasi meninggalkan ibu kota. Sementara rezim berusaha meyakinkan rakyatnya sendiri bahwa rezim itu masih mengendalikan segalanya. Pemakaman Khamenei di Mashhad menempatkan krisis ini di panggung simbolis. Kota tersebut dipenuhi oleh kerumunan massa, pasukan keamanan, dan upacara-upacara yang dipenuhi slogan-slogan anti Amerika Serikat. Namun ketidakhadiran Moises Mujtaba terasa lebih berat daripada banyak pidato. Dia ditunjuk sebagai penerus setelah kematian ayahnya dalam serangan pada 28 Februari 2026. Namun dia tidak muncul di acara-acara publik utama. Ini menyampaikan pesan yang tidak nyaman bagi rezim itu sendiri. Republik Islam mencoba menjual kesinambungan, tetapi pria yang seharusnya mewujudkan kesinambungan itu tetap tak terlihat. Dalam struktur kekuasaan yang hidup dari simbol, kehadiran, dan rasa takut, ketidakhadiran pemimpin baru justru menjadi tanda kemenangan. Rakyat melihat peti mati komandan lama, tetapi tidak melihat penggantinya. Tekanan militer juga meningkat di selatan Iran. Laporan dari wilayah tersebut menyebutkan adanya ledakan di Buxar, Bandar Abbas, Chabahar, dan Konarak. Buxar memiliki arti penting karena menjadi lokasi fasilitas nuklir sipil utama Iran. Bandar Abbas adalah titik strategis di pesisir. Konarak terletak di Pantai Makran dekat Teluk Oman, sebuah wilayah penting untuk kehadiran Angkatan Laut Iran. Chabahar juga termasuk dalam peta tekanan ini karena menghubungkan Iran ke laut lepas dan jalur-jalur yang coba dipertahankan Teheran di tengah krisis. Washington tetap diam mengenai siapa yang bertanggung jawab atas laporan-laporan baru tersebut. Pentagon tidak membuat pengumuman operasional yang jelas tentang langkah terbaru ini, sementara beberapa media mengutip pejabat Amerika yang mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak terlibat dalam ledakan-ledakan dalam beberapa jam terakhir. Jenis keheningan seperti ini tidak mengakhiri krisis, justru memperbesar ketegangan.
Ketika ada serangan, penyangkalan sebagian, dan tidak ada pernyataan resmi, pembacaan politiknya adalah bahwa seseorang ingin menekan rezim tanpa mengungkapkan seluruh operasi secara terbuka. Disinilah Kuwait dan Bahrain menjadi pusat kecurigaan. Informasi dari media Israel menunjukkan bahwa negara-negara Teluk, kemungkinan besar kedua negara ini, bisa saja terlibat dalam operasi bersama melawan Iran. Saksi di Kuwait juga mengatakan bahwa mereka melihat peluncuran. Belum ada konfirmasi independen yang cukup kuat untuk memastikan siapa pelakunya secara pasti. Tetapi kemungkinan ini saja sudah mengubah bobot situasi saat ini. Jika negara-negara Arab di Teluk mulai bertindak langsung melawan Iran, Teheran kehilangan rasa aman secara psikologis karena sebelumnya membayangkan hanya akan menghadapi Amerika Serikat dan Israel. Rezim Iran mencoba menyangkal ledakan di beberapa tempat seperti Kashin, Sirik, dan Jask. Penyangkalan ini bisa memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah mengendalikan kepanikan internal. Yang kedua adalah menghindari pengakuan bahwa Teluk telah melewati batas berbahaya. Bagi Teheran, mengakui bahwa tetangga Arab menyerang wilayahnya berarti mengakui sebuah penghinaan regional. Iran selalu berusaha menampilkan diri sebagai kekuatan yang menakutkan. Tapi sekarang Iran harus menjelaskan mengapa garis pantainya, pangkalannya, dan jalur-jalurnya berada di bawah tekanan. Pangkalan Angkatan Laut Konarak menjadi salah satu titik terpenting malam ini. Otoritas Iran menyebutkan adanya serangan terhadap zona militer dan laporan menyebutkan 2 gelombang serangan. Meskipun belum ada konfirmasi jelas tentang asal pesawat-pesawat itu, pemilihan sasarannya sudah menjelaskan banyak hal. Ini bukan sekedar untuk menakuti warga. Tekanan tersebut menargetkan struktur militer, jalur laut, dan kemampuan respons. Siapapun yang menyerang Konarak mengirim pesan langsung kepada Angkatan Laut Iran dan dengan proyek Teheran untuk menggunakan Teluk Oman sebagai area manuver. Tapi Mashhad juga mengalami ketegangan di luar upacara. Laporan menunjukkan bahwa seorang pria bersenjata melepaskan tembakan ke arah anggota yang terkait dengan Garda Revolusi dan Basij di wilayah Safarazan. Tersangka dikabarkan belum berhasil ditangkap pada awal kejadian. Detail ini penting karena Mashhad dipenuhi oleh agen intelijen dan pasukan pengamanan selama pemakaman. Pada saat-saat terakhir kehadirannya di antara kita, Ya Hussein tidak pernah lepas dari bibirnya. Dimanapun dia berada, dia selalu mengucapkannya. Jika serangan internal terjadi tepat di lingkungan yang diawasi ini, pesannya adalah bahwa keamanan rezim juga menghadapi keretakan di dalam Gaza. Israel mempertahankan front line yang aktif di Gaza. Pasukan pertahanan Israel melaporkan telah mengeliminasi anggota penting yang terkait dengan produksi dan penyediaan senjata untuk Front Populer Pembebasan Palestina, Komando Umum di Selatan Gaza. Mereka juga menyatakan telah menembak seorang penembak jitu Hamas di utara. Hal ini mengaitkan krisis karena menunjukkan bahwa Israel tidak hanya fokus pada Iran. Tekanan terhadap poros Irã melibatkan Gaza, Lebanon, Suriah, Teluk, dan perbatasan Israel. Netanyahu kembali berbicara dengan Trump melalui telepon pada malam penuh keputusan genting. Kabinet Israel menginformasikan bahwa percakapan tersebut membahas koordinasi antara kedua negara, pergerakan Amerika di Teluk, pernyataan Erdogan terhadap Israel, dan kebutuhan akan zona-zona keamanan di perbatasan Israel. Rusia ikut dalam pembicaraan dengan mencoba membela kesepakatan yang melibatkan semua pihak yang terdampak. Lavrov tahu bahwa Moskow tidak ingin berada di luar perundingan yang melibatkan Iran, Teluk, Amerika Serikat, minyak, dan jalur perdagangan. Pernyataan Rusia juga mengungkapkan hal lain. Masalah ini sudah melampaui Teheran dan Washington. Dampaknya sudah dirasakan oleh negara-negara tetangga. Juga pada perdagangan dan keseimbangan energi, rezim Iran menghadapi kombinasi yang sulit. Pemimpin lama telah dimakamkan, penggantinya masih belum muncul. Menteri Luar Negeri telah meninggalkan Teheran. Ledakan-ledakan menghantam wilayah pesisir dan kecurigaan mengarah pada keterlibatan yang lebih langsung dari negara-negara Arab Teluk. Pada saat yang sama, Israel berkoordinasi dengan Trump, Gaza tetap berada di bawah tekanan militer, dan Moskow berusaha mempertahankan posisinya di meja perundingan. Tehran masih mencoba berlagak keras. Namun malam itu menunjukkan rezim yang dikelilingi oleh keraguan. Kekuatan yang dulu ia klaim tunjukkan keluar, kini berbalik ke pintu rumahnya sendiri. Krisis terus berlanjut karena tak ada yang mau mengakui kelemahan. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda.
Kami adalah saluran independen, berfokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan. Terima kasih.